Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini tular di sosmed tentang seorang wanita bernama Norida Akmal Ayob berumur 45 tahun yang berasal dari Lenggong, Perak di Malaysia, yang mengambil keputusan mengikuti suaminya tinggal di Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di Lombok. Norida datang Indonesia mengikuti suaminya sejak tahun 2007. Namun baru-baru ini, Norida telah kembali ke Malaysia bersama anak pertamanya setelah bercerai dengan suaminya pada 2023 lalu. Norida mendakwa dirinya mengalami kesulitan hidup setelah bercerai dengan bekas suaminya itu dan sempat bekerja sebagai tukang sapu di Lombok untuk teruskan kehidupan bersama dua orang anaknya. Akibat kekangan ekonomi dan kesulitan bertahan hidup di Lombok, kisah Norida akhirnya disedari pemerintah Malaysia lalu membawa pulang Norida kembali ke Malaysia. Baik, video kali ini simple aja. Kita akan saksikan klarifikasi dari pihak bekas suami Norida, yaitu Badi. Adakah benar Norida diabaikan di sana? Kami akan simpulkan pernyataan dari Norida dan bekas suaminya menurut pemahaman kami di akhir video ini. Sebelum tu, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Gini ya Pak ya, selama saya nikah sama Norida Akmal ini, 18 tahun itu nggak pernah saya terlantarkan. Jadi, setelah saya cerai kemarin, sekitar setahun 8 bulan saya cerai, itu pun masih saya yang bertanggung jawab selagi dia masih di sini, gitu Pak. Nah, jadi apapun itu, saya berangkat nyebrang kemana itu saya titipkan uang di sini sama anak saya sendiri. Nah, gitu ceritanya. Tapi kalau masalah terlantarkan selama 18 tahun itu enggak bohong, itu bohong namanya Pak. Walaupun dia di sini, masih di sini ya. Selama dia masih di sini tetap ya nafkahi. Dia ngikut ke sini itu secara sah, bukan ilegal, bukan apa. Saya bikinkan dia paspor kan. Nah, tapi setelah dia paspor dia udah mau mati, sebelum mati saya bikinkan KTP supaya dia jadi warga Indonesia. Cerai bagus-bagus. Nggak pernah sama sekali dia jadi tukang sapu. Nggak pernah sama sekali. Kemarin saya pernah janji, setelah saya cerai, saya yang akan bertanggung jawab ngantar dia sampai ke sana. Tapi ada pihak yang nggak mau, nggak mau terima. Karena apa? Nggak tahu saya kan. Dia sendiri yang minta pulang ke sana. Itu Pak. Dan saya kasih lah uang untuk ongkos ke sana. Dia sendiri yang mengurus kan. Saya kasih uang untuk pulang ke sana sampai tujuan. Nah, sebelum dia pulang itu, walaupun saya udah cerai, tetap saya nafkahi selama dia masih di Lombok. Berangkat kemarin kan tiap kali saya nyebrang, saya kan jadi supir, saya nafkahi terus. Enggak saya titipkan sama anak. Itu yang masalahnya Pak. Saya kadang sedih dengan berita yang kali ini. Dia kan belum tahu cerita yang sebenarnya apa, cerita yang sebenar dari mantan suaminya. Seperti saya, dia belum tahu pastiannya apa. Saya sedih dengan cerita-cerita kayak gini. 2 tahun saya nikah dulu di Malaysia, saya pulang. Nah, terus saya ke Sumatera Selatan, saya bawa juga dia. Sekalian anak saya bawa. Kemarin tahun 2012 kalau ke saya, nggak salah, saya pulang ke sini. Gimana ya Pak ya? Sebenarnya sedih ya Pak ya, dengan cerita yang kayak gini, cerita yang nggak benar. Belum tahu dari mantan suaminya udah cerita kayak gini terus. Jadi saya nggak tahu mau bagaimana Pak. Seolah-olah saya ini
nggak benar jadinya dengan cerita-cerita yang beredar di sosial media ini ya. Jadi saya minta maaf kalau memang itu udah takdir bagi saya, ya udah saya terima. Mungkin Tuhan aja yang tahu. Jadi begitulah klarifikasi bekas suami Norida, yaitu Badi, yang menurutnya sentiasa memberikan nafkah sejak mereka berkahwin. Bahkan selepas bercerai pun, Badi masih menafkahi Norida. Menurut Badi, mereka bercerai dalam keadaan yang baik dan memaklumkan Norida tak pernah jadi tukang sapu seperti yang didakwa oleh Norida. Apa yang dapat kami simpulkan hasil dari hemat kami, tiada apa yang perlu kita perkatakan disebabkan ini adalah hal rumah tangga orang. Siapa benar dan siapa salah juga bukan perkara yang penting. Yang jauh lebih penting adalah kita bijak ketika menanggapi kes rumah tangga sebegini, yaitu dengan tidak membuat andaian sendiri, lalu melemparkan komen dengan membuat tuduhan dan fitnah yang dibuat oleh jari jemari kita. Cukuplah sekadar kita komen yang baik-baik buat kedua-dua pasangan agar perkara ini menjadi hikmah buat mereka dan peringatan kepada diri kita sendiri. Bermuhasabah diri agar kita sentiasa beringat dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pinjamkan kepada kita selama ini. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.